Selamat siang saudara-saudaraku sekalian. Kita lanjutkan materi yang berikut, yaitu karakter dasar dan waktu mulai menjadi wirausahawan. Agar seseorang lebih mudah untuk mulai menjalankan usahanya, setidaknya orang tersebut harus memiliki beberapa karakter dasar yang dalam menunjukkan dirinya untuk menjadi wirausahawan yang sukses. Dengan dimilikinya karakter ini, maka seorang yang memiliki kebiasaan dalam bertindak sehingga ia akan lebih mudah menjadi wirausahawan. Di sini ditampilkan ada 10 karakter dasar ya. Selalu memiliki tujuan yang jelas, berorientasi pada tindakan, selalu optimis dan penuh keyakinan, berpikir kreatif, memiliki tata nilai yang baik, memiliki kepemimpinan yang kuat, berani melakukan perubahan, memiliki mata rantai yang luas, berorientasi pada perkembangan teknologi, dan yang ke-10, memahami manajemen modern dengan baik. Kita memulai dari karakter yang pertama, yaitu selalu memiliki tujuan yang jelas atau visioner. Seorang wirausahawan hendaknya selalu berpikir tentang masa depan. Ia seharusnya mengetahui dengan baik apa yang menjadi keinginan dan tujuan dalam hidupnya. Dengan demikian, maka ia akan menggambarkan dengan baik setiap keinginannya yang ingin dicapai. Oleh sebab ini, seorang wirausahawan yang visioner ini akan mengetahui dengan baik langkah-langkah apa yang hendak ia lakukan untuk mencapai tujuan dan menggapai keinginannya tersebut. Yang kedua adalah berorientasi pada tindakan. Salah satu karakter yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan ini adalah pemikirannya selalu berorientasi pada tindakan. Impian dan tujuan yang telah dibangun dengan sangat baik akan menjadi sia-sia manakala seorang wirausahawan ini tidak melakukan tindakan apapun. Tanpa tindakan nyata dalam mewujudkan impiannya, maka seorang wirausahawan hanya akan menjadi NATO, no action talk only, yang hanya akan menghasilkan gosip-gosip murahan. Juga hanya akan menjadi manusia yang NAKO, no action concept only, yang hanya akan menghasilkan konsep dan teori-teori belaka. Atau mungkin juga NADO, no action dream only, yang hanya akan menghasilkan impian tanpa kenyataan. Seseorang wirausahawan yang selalu berorientasi pada tindakan akan terhindar dari ketiga hal tersebut ini. Yang ketiga adalah selalu optimis dan penuh keyakinan. Sifat optimis dan penuh keyakinan bahwa usaha yang dijalankan akan berhasil dengan baik harus selalu tertanam pada diri seorang wirausahawan. Dengan demikian, maka orang tersebut akan memiliki rasa percaya diri yang luar biasa. Rasa percaya diri ini pada akhirnya akan menyebabkan seseorang tidak takut dengan risiko yang ada selama menjalankan usahanya. Adanya sifat optimis dan penuh keyakinan juga akan membuat seseorang selalu bersemangat menjalankan usahanya, sehingga pada suatu saat nanti wirausahawan ini mampu menjadi pengusaha yang sukses di masa yang akan datang. Yang keempat adalah berpikir kreatif. Disadari atau tidak, sebenarnya setiap manusia ini sudah dibekali modal yang luar biasa untuk berpikir. Kita lihat waktu yang tepat untuk memulai usaha. Nah, di sini ada 3 ya. Ada memulai usaha sekarang juga. Yang kedua, memulai usaha semenjak mahasiswa. Dan yang terakhir adalah memulai usaha saat memiliki faktor pemicu. Jadi saya kasih ilustrasi 3 ini sehingga bisa menggambarkan kepada adik-adik sekalian, saudara-saudara sekalian, agar tahu kira-kira yang mana yang paling tepat yang akan kita pilih. Kita mulai dari yang pertama, memulai usaha sekarang juga. Terkadang untuk memulai menjalankan usaha ini seseorang akan atau membuat konsep sampai matang terlebih dahulu. Namun kenyataannya tidak banyak orang yang mampu mendesain konsep tersebut dengan baik sebelum mulai menjalankan usahanya. Mengapa demikian? Karena terkadang
kreativitas ini justru muncul pada saat usaha sudah mulai dijalankan dulu. Setelah wirausahawan menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam menjalankan usahanya, kreativitas akan muncul dengan sendirinya, asalkan orang tersebut memiliki impian yang kuat di masa yang akan datang. Jadi dia tidak menyerah begitu saja. Sebagai contoh, saat ini tahun 2020, Anda berusia berapa? Ya, Anda berusia 19 atau 20 tahun misalnya, lulusan dari SLTA dan bekerja sebagai seorang karyawan. Ya, karyawan di mana? Mungkin di travel agent, mungkin tenaga IT di bank atau di mana, atau tenaga kontrak yang ada di mana dengan gaji mungkin 1 juta misalnya. Nah, dengan gaji 1 juta atau kalau mau ikut upah minimum regional atau upah minimum provinsi 1,2 kalau tidak salah. Nah, itu akan naik di tahun-tahun setelah itu, naiknya itu biasanya kecil sekali. Nah, dengan menerima upah seperti upah minimum provinsi atau upah minimum regional misalnya 1,2. Nah, Anda bayangkan 10 tahun lagi itu seperti apa upahnya, gaji yang diterima itu jumlahnya berapa. Sekarang Anda usia 20 tahun, 10 tahun lagi Anda sudah berusia 30 tahun. Dengan angka gaji, ya paling kalau dia naik juga mungkin di 2 juta. Apakah mampu dengan umur 30, Anda sudah memiliki istri dan 2 orang anak, apakah 2 juta itu mampu untuk menghidupkan keluarga Anda? Nah, apakah 2 juta itu cukup buat keluarga Anda? Apa yang akan terjadi jika hal ini terjadi seperti yang saya ceritakan ini? Ya, jawabannya itu hanya ada 2 pilihan. Pertama, Anda harus melakukan pengiritan dalam menjalankan hidup seirit mungkin sehingga penghasilan yang hanya sebesar 2 juta tersebut mampu mencukupi kehidupan Anda sekeluarga. Ini menghidupi keluarga dengan angka segitu, kemudian belum juga termasuk yang lain. Ketika keluarga sakit, anak sakit, istri sakit, Anda bagaimana pergi kerja di kantor, mau naik ojek atau motor sendiri, atau apapun ada kegiatan yang harus melibatkan atau harus membutuhkan dana. Dengan keadaan ini, akhirnya banyak keluarga yang hidupnya tidak harmonis, semata-mata bukan karena materi, tetapi karena keterbatasan yang ada sehingga hidup terasa sangat menyakitkan. Kemudian yang kedua, selain melakukan pengiritan, maka saya yakin karena keterbatasan pendapatan tersebut, maka Anda akan memiliki kekuatan yang luar biasa untuk memulai membuka usaha. Apapun usahanya, yang penting bisa menghasilkan pendapatan tambahan selain gaji. Sebagai pelayan restoran kah, sebagai kerja di mana saja, kerja di hotel, rumah makan, security, dan lain-lain. Anda akan keluar dari pekerjaan Anda di pekerjaan yang tadi, kemudian menggeluti usaha Anda secara serius. Pertanyaannya adalah, jika saat ini di usia ini 19 atau 20 ini Anda telah mengetahui hal tersebut, kemungkinan akan terjadi pada usia yang ke-30. Kenapa Anda tidak memulai usaha dari sekarang, sewaktu Anda masih sendiri dan bebas menentukan pilihan hidup Anda sendiri? Dengan demikian, maka di usia Anda yang ke-30 nanti, Anda sudah mampu menjadi pengusaha muda yang sukses serta mampu membahagiakan orang-orang yang ada di sekeliling Anda. Kemudian kita lihat yang kedua, memulai usaha semenjak mahasiswa. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa sebagian besar mahasiswa saat ini berpikir untuk bisa segera lulus menjadi sarjana dengan cepat. Nilai yang sangat memuaskan, bahkan cum laude. Dengan demikian, maka mereka berharap bisa segera mendapat pekerjaan yang layak, mapan dengan gaji yang tinggi. Namun pada kenyataannya hal ini tidaklah mudah. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya sarjana yang masih menjadi pengangguran sampai saat ini.
Ternyata waktu terbaik untuk menjadi seorang wirausahawan sebaiknya dimulai pada saat duduk di bangku kuliah. Mengapa demikian? Mari kita berpikir sejenak. Menjadi mahasiswa yang nantinya akan menjadi sarjana merupakan cita-cita yang mulia. Seorang mahasiswa akan memiliki nilai lebih di masyarakat dibandingkan dengan yang tidak kuliah. Apalagi kalau mahasiswa tersebut mau belajar mandiri, membiayai kuliahnya sendiri dengan membuka usaha. Apapun usaha yang dijalankan oleh mahasiswa ini akan memiliki bau yang harum. Ya, sekali lagi saya ulangi, bau yang harum di tengah-tengah masyarakat. Walaupun usahanya hanya membuka sebuah gerobak gorengan atau jualan es keliling atau nasi goreng di pinggir jalan, bahkan warung kelontong atau apapun usahanya sekalipun ketika dia masih menjadi mahasiswa. Apa yang akan dikatakan masyarakat? Mereka akan mengatakan, wow, luar biasa si Yosef untuk bisa meraih cita-citanya menjadi seorang sarjana. Ia rela berjualan gorengan di pinggir jalan setiap sore hingga malam hari. Benar-benar anak yang mandiri. Ya, masyarakat akan tetap menganggap bahwa Yosef sedang mengejar impiannya yang mulia menjadi seorang sarjana di kampus, bukan seorang pedagang gorengan. Walaupun bagi Yosef sendiri sebenarnya impiannya adalah menjadi pengusaha berkelas setelah 5 tahun atau setelah dia menyelesaikan studinya di kampus misalnya. Sebaliknya, apa yang akan dikatakan masyarakat jika Adi teman Yosef tadi mulai membuka usaha gorengan misalnya di pinggir jalan setelah ia lulus kuliah? Masyarakat akan mengatakan, tuh lihat, Adi 4 tahun kuliah, 5 tahun kuliah, toh setelah lulus hanya jadi seorang tukang gorengan. Sarjana apaan kayak begitu? Lulusan universitas mana dia? Ya, tanpa bermaksud merendahkan Adi, namun dengan kata-kata tersebut sebenarnya masyarakat secara tidak langsung menganggap bahwa si Adi orang yang tidak memiliki harga diri. Nah, yang ketiga adalah memulai usaha saat memiliki faktor pemicu yang tepat. Nah, terkadang impian yang dimiliki seseorang tidak mampu menggerakkan orang tersebut untuk memulai membuka usahanya. Dibutuhkan faktor pemicu agar orang-orang ini melangkah membuka usahanya. Banyak hal yang dapat menjadi faktor pemicu, misalnya seperti kehilangan orang tua, ditinggal pergi oleh orang yang dicintai, pacarnya kasih tinggal, atau istri, anak pergi, lari, menghilang saat kondisi terburuk, saat kesulitan besar, dan sebagainya. Dengan adanya faktor pemicu ini, seseorang kadang berani melakukan tindakan nekat di luar kesadaran logikanya. Jika hal ini bersifat positif, maka ia mampu melakukan hal-hal yang bersifat positif juga, termasuk nekat untuk membuka usaha tanpa memikirkan banyak hal. Saat seorang memiliki faktor pemicu yang tepat, hendaknya mereka bisa mengambil hikmah positif dari faktor pemicu tersebut. Dengan demikian, maka dia memiliki kekuatan yang luar biasa untuk memulai menjalankan usahanya. Di saat inilah sebaiknya seseorang mulai melangkah, sehingga ia selalu memiliki motivasi yang kuat dalam menjalankan usahanya. Coba Anda ingat kembali selama perjalanan hidup Anda. Apakah Anda pernah memiliki faktor pemicu yang sangat tepat untuk ada niat mau menjalankan sebuah usaha? Jawabannya silakan dijawab sendiri. Itu menjadi motivasi Anda untuk berpikir dan berbuat. Salam sukses, terima kasih. Sistem informasi, oke. FTI, Fakultas Zaman Now.